Tato, sebagian orang selalu mempertanyakan, sahkah wuduknya orang bertato? Sahkah wuduknya orang bertato? Karena dugaannya tato itu karena ada sesuatu yang menghalangi kulit, padahal tidak. Itu di dalam kulit, bukan di luar kulit. Maka orang bertato, justru tato yang beneran itu haram. Tato beneran itu haram membuatnya, tapi tidak menghalangi air. Karena tato itu dalam, tapi tato tempelan dari cat itu justru yang menghalangi air. Dibedakan, katanya ada tato yang ditempelkan begitu. Kita masih ingat dulu masih anak kecil, ada gambar naga, gambar ditempelin cat itu ya, itu kan ada catnya. Selagi ada catnya itu yang menghalangi. Tapi tato yang selama ini ditanamkan seperti jarum, ujung jarumnya dikasih benang, kemudian di ujungnya kan ada dikasih apa itu bahan warna hitam, ditusukkan begitu masuk ke dalam. Hukum tato, nah ini sedikit kita jelaskan. Tato yang masuk ke dalam kulit tidak menghalangi air, maka orang bertato wuduknya sah. Tato yang dimasukkan ke dalam kulit. Cuman di sana ada pembahasan bagaimana hukum memasang tato. Hukum memasang tato adalah haram, termasuk merubah ciptaan Allah. Hukum memasang tato adalah haram, bahkan dikutuk la'anallahu wasimah wal mustausimah. Allah mengutuk orang yang memasang tato dan minta dipasangkan tato untuknya. Tapi kalau sudah terlanjur tato dibuat, asalkan tatonya sudah masuk ke dalam, maka wudhu sah. Wudhu sah. Cuman pertanyaannya, haruskah dihilangkan? Ini tambahan. Haruskah dihilangkan tato itu? Ada orang dengar-dengar ada satu, tidak tahu artis atau apa, tobat, diekspos, diberitakan kalau dia menghilangkan tatonya, operasi apa begitu. Tato tidak wajib dihilangkan kecuali memenuhi syarat berikut ini. Ini ada hubungannya dengan penghalang air, makanya kita tambahkan. Yang pertama, belum terbungkus kulit. Satu, belum terbungkus kulit. Yang kedua, dibuat saat ia sudah mengerti hukumnya. Tiga, dibuat saat dia sudah baligh. Empat, tidak ada manfaatnya. Lima, proses pembuangannya tidak menjadikan wudhunya tidak sempurna. Yang pertama apa? Nah, jadi kalau tatonya itu belum terbungkus kulit, masih di luar, harus dihilangkan, karena itu nanti akan ada najis yang keluar atau ada yang menghalangi anggota tubuh. Tapi kalau sudah tatonya masuk ke dalam, enggak, di dalam kulit, urusan haram membuatnya ini sudah selesai, tetap haram ya. Sekarang kalau sudah terlanjur ada tato, bagaimana? Ada preman sekujur badannya bertato, datang kepadamu, tobat, masa disetrika? Sekujur tubuh disetrika? Ini ilmunya. Yang kedua adalah memasangnya waktu mengerti. Jika memasangnya tato saat dia belum mengerti hukumnya, tidak wajib dihilangkan. Gimana waktu kamu masang dulu, Mas? Waduh, saya tidak ngerti, ikut-ikutan. Wah, berarti sudah kamu nggak ngerti hukumnya waktu masang. Karena kamu waktu masang nggak ngerti hukumnya, maka tato tidak wajib kamu hilangkan. Yang ketiga, memasangnya waktu sudah baligh. Kapan kamu pasang, Mas? Dulu waktu saya umur 7 tahun saya pasang. Oh, belum baligh. Selagi masangnya belum baligh, tidak wajib dibuang. Keempat, enggak ada manfaatnya.
Kalau ada manfaatnya, ya nggak usah, nggak wajib dibuang. Yang ada manfaatnya, contohnya dia itu cacat, alisnya sebelah, ya. Kemudian ya biar ada alis-alisnya lah, akhirnya dipasang, tapi dia dengan tato masangnya, bukan sekedar digaris, dengan dipasang tato. Setelah dipasang tato kan akhirnya orang yang nganggap itu kayak alis beneran. Akhirnya dilamar sama suaminya, calon suaminya, ya ngelihat istrinya sempurna beralis. Alis kan seharusnya ada, tapi ini tidak ada. Setelah menikah tahu itu tato. Nah, kalau dihilangkan, menjadi suaminya mungkin tidak senang. Pun sudah dibuat, nggak usah dihilangkan karena ada manfaatnya, hiburan buat sang suaminya, senang suaminya. Jadi berarti manfaatnya, contohnya seperti itu. Kita pernah tanya Habib Salim Syatiri, contohnya itu apa? Masa ada tato ada manfaatnya? Ya mungkin waktu ada orang, jadi beliau mengatakan ya ada manfaatnya. Misalnya ada sesuatu yang menjadikan sebab suaminya senang, tapi waktu dia melihatnya tidak menduga kalau itu tato. Dan waktu masang perempuan itu nggak tahu kalau tato itu tidak boleh. Setelah itu suaminya jadi tertarik karena itu. Setelah menikah, oh rupanya tato, ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi menjadi tidak wajib dihilangkan, tapi hukum membuatnya bagi yang mengerti tetap haram. Ini beda loh ya, masalah wajib menghilangkan atau tidaknya. Ini bab wajib menghilangkan atau tidak. Kemudian yang kelima, cara menghilangkannya tidak menjadikan sebab wudhunya tidak sempurna. Contoh, tatonya di tangan, cara menghilangkannya harus operasi kulitnya. Gara-gara dioperasi kulitnya harus ditambal lagi. Kalau ditambal wudhunya bagaimana? Air bisa nyampe atau tidak? Tidak bisa nyampe, berarti wudhunya tidak sempurna. Akhirnya bertayamum setelah berwudhu, namanya jabirah. Nah kalau cara menghilangkannya seperti itu, maka tidak wajib dihilangkan. Kesimpulannya, rata-rata tato yang ada itu tidak wajib dihilangkan. Mungkin Bapak Mas, mungkin diantaranya apa? Karena dia bodoh, tidak mengerti. Atau tatonya di mana Mas? Sudah di dalam kulit. Ya sudah, di dalam kulit. Mungkin ada orang ngomong, waduh gimana Bu ya ini? Saya kamu pengen belajar jadi ustadz nih, masa saya ada tatonya? Nanti pas saya ceramah begini kelihatan tangan saya bertato tuh bagaimana? Ya nggak apa-apa, selagi tidak wajib ya tidak dosa. Dosamu waktu masang dulu istighfar aja. Tapi kan kelihatan orang nanti saya ceramah, kelihatan tatonya, ya nggak apa-apa, bagus, ya gituin. Itu biar jadi contoh. Preman aja bisa jadi ustadz, masa santri bertahun-tahun nggak bisa jadi ustadz? Orang yang bertato mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertato tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tato. Biarkan aja tatomu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masuk tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukan bulan. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat. Diejek orang, Pak, Bapak bertato kan? Sholat Bapak tidak sah. Menangis dah dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tato itu. Ustaz ada tato dulu waktu sekolah, tapi tatonya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Menato, ya, juga masuk di sini laki-laki sama, tidak boleh menato, ya, baik menato tubuhnya, bagian tubuh, ya, atau bagian wajah.
semua sama. Ya, tidak dibolehkan untuk menato. Sekarang juga ada pindah dikembangkan ke kepala, ditato bagian kepala, semuanya tidak boleh ya, atau bagian wajah, semuanya dilarang dalam agama Islam. Dan juga sama dengan yang meminta untuk dibuatkan tato, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, tidak ada dihisab lagi pada hari kiamat, tidak ditimbang amalnya, langsung masuk surga. Lalu seorang sahabat Nabi berkata, Uqasha bin Muhsin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, doakan saya termasuk di antara 70.000 itu. Lalu kata Nabi SAW, engkau termasuk dalam 70.000 itu. Kemudian ada sahabat Nabi lain yang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya juga, doain saya juga supaya saya termasuk 70.000 itu. Lalu kata Nabi SAW, sabakakal Uqasha, kau telah didahului oleh Uqasha. Lalu beliau sebutkan ciri-ciri 70.000 itu. Yang pertama, mereka yang tidak bertato. Kemudian mereka yang tidak bertatayur, menggantung nasibnya dengan benda, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Mereka hanya bertawakal atau menggantungkan nasibnya pada Allah Subhanahu wa taala. Saksi bahasan kita adalah masalah menato. Ya. Tinggal pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah terlanjur mentato tubuhnya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ulama sepakat mengatakan dianjurkan untuk dia menghilangkan tato tersebut. Brother Samir is asking the question that is tattoo haram in Islam? Please answer. Our beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned hadith of Sahih Bukhari, verse number 7, hadith number 5943, that Ibn Masud, may Allah be pleased with him, said that Allah curses the woman who practices tattooing and who gets tattooing done on herself, and the woman that removes the hair from the face and the eyebrows, etc., and the woman who makes artificial gaps between her teeth to look beautiful, or changes the structure what Allah subhanahu wa ta'ala has given her. And will I not curse those women who the Prophet has cursed, or Allah has cursed in his book? This hadith is very clear cut. Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5943. A similar message is given in Sahih Muslim, volume number 5, hadith number 5573, that Ibn Masud, may Allah be pleased with him, he said that may Allah curse the woman that practices tattooing and the woman that does tattooing on herself. So based on these two hadith, both of them are in the Sahihain, it is muttafiq alayh. The highest category of hadith is a hadith which is available in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. It is the highest category of Sahih. It says very clearly that doing tattooing, practicing tattooing, or having tattoo done on yourself, both are haram. And Allah curses such people. Tattooing means you take a needle and you inject dyes. One of the commonest ways is that to take out blood, and in place of the blood, you put a dye, maybe blue color or any other color. This is called tattooing. But tattooing, if it is permanent, it's called tattooing. So anything which is permanent, you inject a dye and you put a color, whether it be blue color, red color, any color, and you make a design or whatever it is, and that dye becomes permanent part of your skin. This type of permanent tattooing is haram in Islam. It's not permitted. But if it is done on a temporary basis, for example, you use henna or you use mehndi or any color which is temporary for a few days, then that is permissible. Especially henna is permissible, mehndi, you do a design. As long as the design that you're doing with henna, with mehndi or any other temporary color, it is not against Islam, it should not be an image of an animal or a human being. As long as it doesn't break the rule of the Islamic Sharia, it's permitted. But permanent method with a needle injecting dye, or there are new methods now, if it's permanent color using any sort of design, if it's permanent, it is changing the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, this is prohibited. Apakah ibadah saya belum sah meskipun saya sudah bertobat? Tobat itu dibagi dua.
Ada tobat yang cukup dengan itikat kalimat istighfar menjanji meninggalkan. Ada tobat yang menyisakan bekas yang terkait dengan manusia, bekas hubungan dengan tubuh yang harus dihilangkan terkait hubungan dengan Allah. Dengan manusia, utang piutang, ya, misalnya hubungan yang buruk, pernah mencela, belum minta maaf, macam-macam, itu terikat dengan pemaafannya. Jika tidak dikerjakan, maka setiap pahala akan dipindahkan. Ibu hati-hati Bu ya. Misal, ini ta'lim nih, Bapak Ibu ikut ta'lim, tiba-tiba membicarakan orang lain yang tidak ikut ta'lim, itu pahala ta'lim ibu pindah kepada orang itu. Begitu keluar dari sini, lihat tuh, iya, pakai kerudung, gak ikut taklim, belum dapat hidayah kali ya, iya. Terus kenapa Jeng? Itu tuh dia, iya, nggak nyangka ya, nyangka tuh, dapat dosa, seketika pahala pindah. Dalilnya hadis Muslim hadis 5611. Tukhadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Diambil setiap pahalanya, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau nggak punya modal lagi, maka diambil dosa-dosa dari sini yang dizalimi dipindahkan kepada orang itu. Fatuliha finnar, dilemparkan ke neraka. Hati-hati. Hati-hati ya. Nah, sekarang kaitannya teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Sekarang ada persoalan yang kedua terkait dengan melekat pada tubuh seperti tato. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya itu berusaha untuk dihilangkan dulu. Terlebih yang permanen. Karena permanen itu sebagiannya menghambat pori-pori. Bisa digunakan untuk wudu dan sebagainya. Misal di tangan dan sebagainya. Jika memang dengan ikhtiar itu sulit dihilangkan, maka ma'fu anhu. Termaafkan dia, dengan tobatnya ada penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sah digunakan sebagai ibadah sepanjang dia telah berusaha untuk menghilangkannya. Jelas ya? Baik.